Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam, wassalatu wassalamu ala asrafil anam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Teman-teman santri semuanya, semoga di rumah masing-masing dalam keadaan sehat walafiat dan selamat berlibur. Akan tetapi saya tetap jaga protokol kesehatannya di rumah masing-masing. Dan untuk mengisi kegiatan liburan kita, mari kita bersama-sama saling berbagi pengetahuan teman-teman santri semuanya. Dan pada kesempatan kali ini, pertemuan pertama, saya akan mencoba membahas tentang ilmu, yaitu seberapa besar ilmu, dan saya kutip dan saya rangkai dengan tema yaitu ilmu mengantarkan kita kepada cahaya kebahagiaan. Mengapa ilmu mengantarkan kita kepada cahaya kebahagiaan? Karena dengan ilmulah kita akan membuka pintu ketidaktahuan kita, sehingga kita akan tahu. Semuanya pasti dengan ilmu. Kita bergerak dengan ilmu, kita di dunia dengan ilmu, kita melakukan aktivitas yaitu dengan ilmu, dan bahkan kita cara mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala juga kita dengan ilmu. Dan sebagai orang muslim, kita diwajibkan untuk ilmu. Al-ilmu faridatun ala kulli muslim. Ilmu itu fardu bagi setiap orang muslim. Banyak cara untuk kita mencari ilmu. Kita mondok di pesantren, dan kita bisa belajar di ustadz, kita bisa belajar di rumah masing-masing, yang dimanapun berada kita bisa menuntut ilmu. Dan bahkan sampai kita keluar negeri kita bisa menuntut ilmu. Ada beberapa keutamaan ilmu kepada kita semua. Keutamaan ilmu yang pertama adalah ilmu mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 269, yaitu bil hikmata mayyasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan ada beberapa hikmah, yaitu hikmah menuntut ilmu, kepada semua orang. Apa sih saja keutamaan menuntut ilmu? Yang pertama adalah ilmu itu mengantarkan kita kepada kebahagiaan, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat, sebagaimana yang dijelaskan dikutipkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 269, bil hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Akan diberikan hikmah kepada seorang yang dikehendaki oleh Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang diberikan hikmah kepada orang itu, maka itu adalah sebaik-baik karunia kepada hambanya. Itu apa sih hikmah atau karunia ini? Karunia ini adalah, maksudnya adalah kefahaman, pengetahuan pada seorang muslim. Ketika orang mendapatkan pengetahuan, maka itulah sebaik-baik karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu ada beberapa lagi keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ilmu. Apa sih? Orang yang berilmu akan diberikan pahala, akan tetapi pahala ini adalah pahala yang kekal, pahala yang di dunia akan dibawa juga kepada siapa? Kepada pahala yang di akhirat juga. Keutamaan ilmu untuk orang-orang muslim adalah orang yang berilmu itu adalah dia akan mendapatkan pahala. Itu pahala yang kekal, pahala di dunia dan pahala di akhirat, sebagaimana yang dikutipkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salasatin wa huwa shadaqatun jariyah wa ilmun yuntafa'u bihi wa waladun shalih yad'u lahu." Jika ada seseorang yang meninggal dunia, jika ada seseorang yang meninggal, maka dia terputuslah amalnya kecuali 3 perkara ini. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Yang kedua ini adalah ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini pahalanya akan terus mengalir kepada orang berilmu tersebut. Meskipun orang yang berilmu itu telah meninggal dunia, dia akan terus mengalir. Maka dari itu pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama menuntut ilmu sebelum Allah mengambil nyawa kita dan kita berpindah tempat ke alam akhirat. Marilah kita bersama-sama menuntut ilmu, mencari pengetahuan dimanapun berada, baik di rumah, baik itu di kamar, baik itu di pesantren, atau baik itu di masjid, sehingga kita tidak tergolong orang-orang yang sia-sia. Dan teman-teman sekalian, utama yang kedua ini yaitu ilmu yang bermanfaat. Selain ilmu yang bermanfaat, ada yang ketiga. Yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, ini menarik, anak yang soleh mendoakan orang tuanya, sehingga anak yang soleh ini dia doanya akan sampai kepada orang tuanya yang telah meninggal. Oleh karena itu kita harus membekali sebelum kita membekali mendidik anak-anak kita. Marilah kita untuk diri kita sendiri bisa apa? Yaitu bisa mengajarkan kepada kita, mengajarkan suri tauladan kepada kita, mengajarkan akhlak yang baik kepada kita, dan mengajarkan sehingga kita bila perlu kita jangan mengajarkan anak diserahkan kepada pesantren atau diserahkan kepada pendidikan atau di masjid atau di mana. Guru yang pertama adalah orang tua. Oleh karena itu, marilah kita sebagai orang tua atau calon orang tua, kita bekali diri kita sendiri untuk mendidik apa? Untuk mendidik anak-anak kita, sehingga anak-anak kita bisa bekal untuk kita setelah wafat, setelah mati nanti. Sehingga warisan yang paling utama adalah siapa? Yaitu adalah anak yang soleh yang mendoakan kita. Sebelum terlambat, sebelum kita dipanggil, marilah kita sama-sama untuk berusaha untuk memperbaiki diri kita, berusaha untuk bekal kita untuk kita mati nanti. Dan yang tadi menarik, itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yaitu apa? Ilmu yang bermanfaat ketika kita mempunyai ilmu dan ilmu kita bermanfaat. Salah satu ilmu yang bermanfaat adalah kita belajar ilmu, yaitu kita juga apa? Yaitu kita juga mengajarkan kepada orang lain. Kita mengajarkan orang lain sehingga ilmu kita akan terus salsal. Kita akan terus ilmu kita akan mustamir, ilmu kita akan terus menerus mengalir, sehingga ilmu kita tidak berhenti di tempat. Nah, inilah adalah definisi dari ilmu yang bermanfaat. Sehingga sebagaimana tema yang saya kutipkan di awal, yaitu ilmu membawa cahaya kebahagiaan. Sehingga ilmu cahaya kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Tidak ada kebahagiaan kecuali dengan ilmu. Harta apakah bisa membawa kita kebahagiaan? Mungkin iya, akan tetapi sesaat kebahagiaan itu. Lalu apalagi harta, tahta, martabat atau apapun itu bukanlah kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang nyata adalah apa? Kebahagiaan yang nyata adalah ilmu. Maka dari itu, untuk teman-teman santri semuanya, marilah kita berusaha sekuat mungkin. Sebelum kita terlambat, mari kita
mencari pengetahuan yang kita tidak ketahui. Banyak cara untuk kita mencari ilmu baik itu di rumah ataupun di pusat ataupun di pesantren. Sehingga pada saat ini kita sebagai santri, marilah kita untuk berusaha sesuatu mungkin, berusaha semaksimal mungkin untuk mencari apa itu, untuk mencari ilmu, sehingga kita tidak terbuang waktu di pesantren, sehingga kita tidak sia-sia pengorbanan orang tua kepada kita, pengorbanan orang tua kita membekali kita, yaitu rela menitipkan anaknya ke pesantren dan rela mencari nafkah untuk bekal kita di pesantren. Sehingga kita sebagai santri, marilah teman-teman jangan sia-siakan usaha orang tua kalian untuk mensekolahkan kalian, sehingga kalian bisa membahagiakan orang tua kalian. Nah, ini penting berarti, sehingga kita bisa membahagiakan, kita bisa ilmu kita bisa membuat bahagia kita diri sendiri, dan juga dari ini kita bisa membahagiakan orang lain juga. Membahagiakan siapa? Yang pertama adalah membahagiakan orang tua kita, dan juga membahagiakan orang-orang yang di sekeliling kita, sehingga kita sebagai orang yang muslim, orang yang muslim yang memahami, sehingga orang yang muslim kita bisa bermanfaat kepada orang lain. Dan keutamaan yang ketiga, orang yang berilmu, orang yang mempunyai ilmu adalah apa? Keutamaan yang ketiga ini, orang yang berilmu ini adalah pewaris Nabi. Nah, pewaris Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Sehingga keutamaan ilmu di sini, kita sebagai orang yang berilmu secara tidak langsung adalah apa? Yaitu sebagai warisan para nabi. Dengan demikian, dengan kita sebagai para ahli waris nabi, maka dari itu kita mempunyai keterikatan apa? Yaitu keterikatan antara kita dengan para nabi. Yang dikhususkan di sini adalah dengan kita kepada siapa? Yaitu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita mempunyai keterikatan secara tidak langsung. Berarti keterikatan ini akan membawakan apa? Yaitu akan membawakan kebahagiaan kita, membawakan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Karena apa? Karena kita mempunyai keterikatan antara kita dengan Nabi. Mungkin bilangnya bisa keterikatan ini bisa menjadi temannya Nabi, sahabatnya atau keluarganya Nabi atau sahabatnya Nabi. Sehingga dengan kita disebut sebagai sahabatnya Nabi, secara otomatis kan Nabi suka kepada kita. Dengan wasilah apa? Dengan wasilah al-ilmu warasatul anbiya, itu adalah pewaris para nabi. Oleh karena itu, marilah kita di sini menjadi calon-calon ahli waris para nabi. Dengan apa? Yaitu dengan ilmu, dengan pengetahuan. Caranya tidak mudah. Kita belajar apa saja yang bermanfaat. Salah satunya itu di pesantren. Kita di pesantren, berarti kita semua di pesantren belajar apa? Berarti kita di pesantren belajar baca Al-Quran, tahsinnya, dan juga tahfiz Qurannya juga. Dan juga kita di pesantren belajar apa lagi? Dan kita di pesantren belajar membaca kitab, dan juga kita di pesantren belajar tentang hadis, belajar tentang bahasa Arab, belajar tentang bahasa Inggris, dan belajar tentang ilmu yang lainnya. Sehingga dari kita yang tidak tahu, kita akan tahu dengan apa yang kita tidak ketahui. Teman-teman santri semuanya, sangat besar sekali manfaat ilmu kepada kita semua. Marilah kita untuk bersungguh-sungguh mencari ilmu. Mungkin mencari ilmu tidak mudah kali ya. Mencari ilmu tidak mudah. Mungkin perlu kesabaran dan juga perlu ketekadan, dan mungkin ada masalah-masalah yang perlu kita hadapi. Contohnya kita di pesantren, kita harus sabar dengan
mungkin ketika ngantuk ada bel berbunyi untuk sholat jamaah, untuk belajar, sehingga kita harus sabar. Dan juga kita mungkin menemui masalah-masalah yang kita hadapi di pesantren, atau juga mungkin ketika belajar dimanapun berada. Mungkin ketika di pesantren kita menemui sakit, mungkin sakit kulit atau sakit demam atau sakit apapun, sehingga kita benar-benar harus sabar bagaimana cara mengatasi solusi masalah tersebut dengan sakit. Dan juga banyak sekali masalah-masalah yang harus kita hadapi ketika kita belajar ilmu, dan tidak ada ketika orang yang menuntut ilmu itu dia akan baik-baik saja, dia akan terus jalan lurus dan dia tidak menemui masalah apapun itu. Tidak ada, semuanya pasti ada masalah yang dihadapi. Nah, dari sinilah kita belajar, dari masalah inilah kita belajar. Itu belajar apa? Belajar mengatasi masalah tersebut. Berarti seperti contohnya ketika sakit, kita bagaimana cara solusinya, bagaimana kita cara untuk sembuh. Mungkin dengan menjaga salah satunya menjaga kebersihan, sabar, dan kita mungkin menjaga makanan juga, berobat dan yang lainnya. Dan mungkin ada masalah-masalah yang lain yang ada di ruang lingkup pesantren. Mungkin ada santri dengan temannya, mungkin santri dengan temannya ada sifat yang berbeda. Nah, disinilah kita belajar. Yaitu belajar apa? Yaitu belajar untuk berteman. Belajar untuk berteman dengan teman yang lain. Berarti bagaimana kita yang mempunyai watak yang berbeda sehingga orang itu bisa dijadikan teman untuk kita. Tidak jadi untuk perbedaan dengan latar belakang sifat atau karakter, sehingga kita bisa berteman dengan siapapun itu, baik itu dengan sifat yang berbeda, baik itu dengan teman yang mempunyai karakter yang berbeda, atau dengan teman yang mungkin mempunyai latar belakang daerah yang berbeda. Nah, bagaimana kita cara mengatasi atau bagaimana solusinya? Semua teman santri itu menjadi sahabat, bukan menjadi perbedaan atau mungkin musuh. Dan ini dihindari, berarti menjadi musuh. Jangan, berarti semua teman kita harus, semua santri menjadi teman, sahabat kita. Caranya apa? Caranya berarti dengan ilmu. Dengan ilmu kita terjun langsung. Oh, berarti caranya mungkin kita harus sabar, kita harus pengertian dan saling tolong menolong. Sehingga dengan demikian, yaitu kita mempunyai banyak teman, kita mempunyai banyak sahabat, dan dengan mempunyai banyak teman dan dengan mempunyai banyak sahabat, sehingga timbullah sifat tolong menolong, timbullah sifat saling kasih sayang di antara teman, tidak memusuhi antara teman yang lain. Sehingga kita ketika punya masalah lalu ditolong dengan teman yang lain karena dia sahabat. Kalau kita mempunyai mungkin uangnya kurang atau mungkin kita lagi demam, akhirnya dibantu oleh teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain itu menolong kita, menjaga kita, mengambilkan makanan untuk kita. Karena apa? Karena dia teman kita, dia sahabat kita. Coba contohnya kalau misalkan dia itu bukan teman kita, dia itu musuh kita, dia boro-boro menolong kita, dia justru membiarkan kita dan mungkin menantarkan kita sehingga kita menambah sakit. Oleh karena itu sifat yang untuk saling menjaga keharmonisan sesama teman ini harus dijaga. Caranya berarti dengan apa? Itu dengan tadi langsung terjun ke teman-teman semua, dan kita ketika terjun kita mempunyai selanya, yaitu tahu caranya, yaitu kita harus saling menolong. Dan ketika ada orang yang mungkin orang itu tidak mau menolong orang lain, ya secara otomatis berarti orang lain pun tidak akan menolong kita. Oleh karena itu dengan saling tolong menolong, saling kasih sayang, pentingnya kasih sayang, pentingnya saling tolong menolong, maka diterapkanlah di kehidupan masyarakat atau kehidupan di lingkungan santri. Lalu bagaimana pentingnya kita saling tolong? Lalu
Lalu bagaimana kita pentingnya saling kasih sayang kepada teman yang lain? Berarti dengan pengetahuan, dengan kita belajar di para asatid, dengan kita belajar di kitab-kitab, sehingga kitab itu atau para asatid menjelaskan bahwasanya saling menolong at-ta'awun bainan nas itu sangat penting. Itu saling tolong menolong antara sesama manusia atau sesama teman, ini adalah sangat pentingnya. Dan saling menghormati juga sangat penting juga. Bagaimana kita cara mengetahuinya? Berarti kita cara mengetahuinya adalah dengan kita belajar dengan para asatid dan juga belajar ke semua guru dan belajar di dalam kitab-kitab yang kita ajari. Oleh karena itu teman-teman santri semuanya, marilah kita pada kesempatan ini kita sebagai santri kita di sini mumpung belum terlambat ketika kita sudah keluar atau kita sudah sibuk ke kesibukan masing-masing, sehingga kita tidak mempunyai kesempatan apa, yaitu kesempatan menuntut ilmu. Pentingnya ihtiraman, pentingnya ta'awun dijelaskan juga di dalam kitab itu apa? Itu ihtiram. Ihtiram saling menghormati, sehingga kita bisa menghormati sesama teman, juga bisa diaplikasikan, juga kita bisa bawa sifat saling menghormati ini, bisa sifat saling menghormati ini meskipun kita terapkan di pesantren secara tidak langsung, kita akan terbiasa membawa sifat baik kita keluar ketika kita bekerja, ketika kita ada di luar, ketika kita ada di tempat lain, sehingga sifat yang baik ini, sifat saling menghormati, sifat saling tolong-menolong ini, kasih sayang akan dibawa kita ketika kita keluar dari pesantren. Lalu bagaimana cara kita mengetahui seberapa pentingnya? Dengan ilmu. Caranya bagaimana? Itu kita belajar di tempat manapun berada, di masjid, di pesantren, atau di pesantren, atau kita membaca kitab atau membaca buku. Dan teman-teman santri semuanya, ilmu itu membawa kita ke kehidupan yang lebih baik, baik itu kebaikan di dunia ataupun di akhirat. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin mendapatkan dunia, maka caranya adalah menggunakan ilmu. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan akhirat, kebahagiaan di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka dia harus dengan ilmu. Waman arodahu ma'an, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia di akhirat, fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka itu dengan ilmu. Kebahagiaan di dunia juga, kebahagiaan di akhirat juga dengan ilmu. Tidak ada seseorang yang mereka bahagia itu mereka tidak berilmu, semuanya berilmu. Dan kebahagiaan di akhirat juga mereka lah orang-orang yang berilmu, sehingga makna dari makna dari yang bermanfaat diri kita sendiri dan bermanfaat kepada orang lain itu tercantumkan, yaitu manfaatnya itu terbawa, manfaat di dunia dan juga manfaat di akhirat, manfaat untuk diri kita sendiri dan juga manfaat untuk kepada orang lain. Coba lihat beberapa orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia di dunia, itu mereka menggunakan ilmu, semuanya menggunakan ilmu. Seperti contoh yang masyhur di kalangan kita, yaitu ada siapa? Yaitu ada Ayahanda Insinyur B.J. Habibie. Dia bisa membuat pesawat, beliau bisa membuat pesawat, beliau
bisa buat pabrik pesawat, dan sehingga manfaatnya apa? Sehingga manfaatnya itu besar bagi, bukan untuk orang muslim saja, berarti untuk semua orang, bermanfaat untuk semua orang dengan menciptakan pesawat tersebut, sehingga orang bisa terbantu oleh ilmu ayahanda B.J. Habibie tersebut, sehingga orang itu bisa mudah safar berpergian di tempat-tempat yang jauh. Nah, lalu masih manfaatnya kepada B.J. Habibie tersebut, manfaatnya kepada ayahanda B.J. Habibie tersebut adalah beliau akan dihormati oleh orang lain. Beliau secara otomatis beliau bahagia di dunia, itu mendapatkan apa? Mendapatkannya itu materi yang lumayan besar, materi yang lumayan banyak. Dengan apa? Itu dengan menciptakan pesawat tersebut. Menciptakan pesawat selain membantu orang, ayahanda B.J. Habibie tersebut mendapatkan apa? Mendapatkan harta yang banyak dengan produksinya pesawat tersebut, sehingga kita hidup mapan, sehingga B.J. Habibie hidup mapan, sehingga bisa menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, dan juga bisa membantu orang lain. Nah, ini penting berarti kita ingin membantu orang lain, berarti itu kita ingin sedekah, berarti dengan ilmu juga. Kita ingin membantu orang lain itu dengan ilmu. Salah satu contohnya dengan apa? Yaitu ketika kita ingin membantu orang lain, kalau misalkan kita ingin bersedekah, kalau kita tidak mempunyai apa, tidak mempunyai harta, tidak mempunyai bekal untuk sedekah, berarti kita tidak akan bisa sedekah. Berarti kita harus apa? Kita harus punya bekal untuk sedekah tersebut. Berarti punya modal atau uang tersebut harus mempunyai uang. Caranya dengan apa? Caranya dengan ilmu. Berarti kita bisa menguasai apa? Kita bisa menguasai bisnis. Kita bisa menguasai apa? Ilmu tentang jual beli, ilmu tentang baik itu ilmu syariat. Yang penting bermanfaat untuk orang lain. Kita belajar ilmu, kita tidak serta-merta yaitu tidak belajar ilmu syariat saja, akan tetapi belajarlah dengan ilmu itu. Mungkin kita bisa belajar dengan bisnis, kita bisa apa? Itu kita bisa mempunyai bekal, kita bisa kaya, dan kita bisa bersedekah kepada orang lain. Ilmu apapun itu, yang penting kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Baik itu kita bisa belajar ilmu agama, belajar ilmu Al-Quran, belajar ilmu dakwah, bisa belajar ilmu tentang apapun itu, atau bisa belajar ilmu umum. Yang penting apa? Yang penting bermanfaat untuk orang. Dan teman-teman santri semuanya, pentingnya ilmu patutlah kita bawa, patutlah kita jaga dengan apa? Yaitu dengan semangat. Dengan semangat kita belajar ilmu, sehingga kita tidak sia-sia kepada diri kita sendiri, dan juga tidak sia-sia untuk orang tua kita, yaitu orang tua kita membekali kita, orang tua kita mencari nafkah untuk kita, sehingga kita bisa bermanfaat untuk kita sendiri, dan juga kita bermanfaat untuk orang lain. Banyak sekali orang-orang ulama-ulama ataupun ulama-ulama sekarang yang berhasil itu dengan menggunakan apa? Itu dengan menggunakan ilmu. Ilmu bisa membawakan kita ke kehormatan yang lebih tinggi, sehingga kita bisa dihormati orang lain. Nah, kalau misalkan dengan ilmu, kalau misalkan bisa dibedakan dengan orang yang berilmu dengan mungkin, dan juga orang yang tidak berilmu. Mungkin kalau kita misalkan contoh kecilnya, kita ketika kita mempunyai ilmu, misalkan ada yaitu contoh yang kita ajarkan di pesantren, yaitu ilmu sopan santun. Ketika kita belajar, ketika kita pulang ke rumah, gitu, ada beberapa masyarakat yang ada di jalan, sehingga kita jalan di depannya, yaitu kita
permisi dan menundukkan sedikit kepala, atau kita permisi ke masyarakat tersebut, sehingga orang itu juga akan menghormati kita juga. Tetapi kalau misalkan ada orang yang ketika berkerukunan di masyarakat, sehingga ketika berjalan di depan orang tersebut tidak mengucapkan permisi, dan juga mungkin malah berbicara yang keras, atau juga mungkin naik kendaraan, akan tetapi kendaraannya itu kenal potnya itu besar sehingga mengganggu orang lain, dan di sini malah tidak dihormati orang lain. Oleh karena itu ketika kita berilmu, kita sudah memiliki ilmu sopan santun, dan masyarakat tersebut juga akan menghormati kita. Kita juga banyak sekali contoh-contoh yang bisa bermanfaat untuk kita diri sendiri dan semua orang. Ulama-ulama yang berilmu, kita lihat ulama-ulama yang sekarang seperti ada ulama-ulama sekarang, mungkin kita lihat di Dr. Syihab, ada juga Ustaz Hadi Hidayat, dan juga ada beberapa ustaz yang lain, dan juga mungkin kita lihat ulama yang terdahulu ada beberapa ulama terdahulu, yaitu ulama mazhab kita, Imam Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah. Nah, dari pelajaran Imam Syafi'i di sini mungkin kita bisa pelajari dengan perjalanan hidup Imam Syafi'i. Kita bisa mengutip melihat yaitu pengalaman ulama-ulama terdahulu. Imam madhab kita, Imam Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nah, beliau lah dihormati, dikagumkan oleh beberapa orang muslim dan mungkin oleh non-muslim, dan di seluruh dunia beliau dikagumi karena apa? Karena ilmunya. Dan mungkin ada beberapa ulama lain, ulama-ulama Nusantara, ulama nasional, ulama di kampung-kampung, dia dihormati karena ilmunya. Oleh karena itu, kebahagiaan itu adalah cahaya kita. Ilmu itu adalah mengantarkan kita kepada cahaya kebahagiaan. Nah, singkat cerita, ketika Imam Syafi'i waktu dulu ketika ingin merantau untuk mengembara mencari ilmu, izin dulu kepada ibundanya, ya wahai bunda, saya disuruh kepada guru saya, guru di kampungnya, mengatakan kepada saya, wahai Syafi'i, ilmu saya sudah habis, sudah diajarkan oleh kamu semuanya, dan kamu sangat pintar sekali, sangat cerdas. Ilmu saya sudah habis. Oleh karena itu, saya suruh Imam Syafi'i itu apa? Untuk pergi ke kota Madinah untuk berguru, melanjutkan ilmunya. Tapi sebelum itu, Imam Syafi'i kembali pulang dulu ke rumah, meminta izin kepada ibundanya. Wahai ibunda, saya ingin pulang. Saya berkata demikian. Kata ibunda, seperti apa? Wahai anakku, silakan kamu keluar rumah untuk mencari ilmu, dan jangan pulang sebelum saya suruh kamu pulang. Silakan pergi dan jangan pulang sebelum saya suruh kamu pulang. Imam Syafi'i ketika itu keluar dan mencari ilmu kemana? Yaitu ke kota Madinah. Nah, di kota Madinah, Imam Syafi'i berguru dengan siapa? Berguru dengan Imam Malik. Nah, Imam Malik itu mazhab ahli sunnah wal jamaah, arba'atul madzahib yang kedua, mazhab Imam Malik. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, langsung bertemu kepada Imam Malik di Madinah. Singkat cerita, Imam Syafi'i waktu itu menjadi murid baru, menjadi santri baru istilahnya, dan langsung kagum, langsung karena kecerdasannya beliau langsung menonjol, langsung terkenal, langsung dikagumi di teman-teman seperguruannya karena kecerdasan Imam Syafi'i. Dan Imam Malik pun mengatakan demikian dan mengakuinya bahwa muridnya Imam Syafi'i itu sangat cerdas sekali, dan dijadikan Imam Syafi'i sebagai murid kesayangan Imam Malik. Singkat cerita pun sama, Imam Malik ketika sudah puas, ketika mengajarkan semua ilmunya kepada Imam Syafi'i, Imam Malik pun menyuruhnya untuk apa? Untuk berkelana lagi, menyuruh kepada Imam Syafi'i kemana? Yaitu ke kota Iran.
ke negara Irak. Ke negara Irak, Imam Syafi'i pindah ke negara Irak, dan di sana Imam Syafi'i berguru. Berguru kepada siapa? Berguru kepada murid-muridnya Imam Hanafi. Karena waktu itu Imam Hanafi sudah meninggal dunia, sehingga Imam Syafi'i hanya belajar kepada siapa? Hanya belajar kepada muridnya Imam Hanafi. Singkat cerita, Imam Syafi'i di sana pun kejadiannya sama seperti di Madinah. Beliau karena kecerdasannya langsung menonjol, langsung masyhur, langsung dikenal karena kepintarannya, dan masa demi masa Imam Syafi'i menjadi ulama yang terkenal dan disegani oleh masyarakat Irak di Irak karena ibundanya belum menyuruh pulang. Akhirnya Imam Syafi'i lumayan lama di Irak dan mengajarkan. Yang awalnya Imam Syafi'i menuju ke Irak itu sebagai murid, sebagai santri mencari ilmu, akan tetapi sampai di Irak itu sehingga Imam Syafi'i menjadi seorang ulama yang masyhur, ulama yang tersohor di Irak. Singkat cerita, ada di Madinah, yaitu ada pengajian akbar yang pendakwahnya itu didatangkan dari Irak. Dan ketika itu ada ibundanya Imam Syafi'i yang mendengarkannya. Yang pendakwahnya itu bukan Imam Syafi'i, bukan, akan tetapi pendakwah yang berasal asli dari Irak dan mendakwah di Madinah, di masjid yang ada di Madinah. Ibunda Imam Syafi'i mengikuti ceramahnya, akan tetapi pendakwah itu di ceramahnya sedikit mengutarakan qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, sedikit kata Imam Syafi'i demikian. Lalu sebentar lagi mengutarakan lagi, Imam Syafi'i mengutarakan hukumnya demikian. Sering menyebutkan nama Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lalu ibunda Imam Syafi'i penasaran. Ketika selesai ceramah, ibunda Imam Syafi'i mendekati pendakwah tersebut. Wahai ya Syekh, kenapa Anda sering mengatakan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i? Syekhnya mengatakan, ya wahai ibu, beliau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu adalah guru saya di Irak, guru favorit saya. Beliau sangat masyhur, beliau sangat pintar sekali di Irak dan saya mengaguminya. Beliau adalah guru saya. Lalu ibunda Imam Syafi'i mengatakan kepada Syekh itu, dari mana asalnya Imam Syafi'i? Beliau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i berasal dari kota Mekah. Lalu ibunda Syafi'i terkagum, terkejut, langsung mengatakan, wahai ya Syekh, itu adalah anak saya. Itu adalah anak saya yang sudah keluar begitu lamanya dan belum kembali pulang. Dan di kota Mekah hanya ada satu nama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tidak ada nama yang sama di kota Mekah tersebut. Lalu ibunda Imam Asy-Syafi'i mengatakan kepada Syekh tersebut, wahai ya Syekh, tolong sampaikan kepada anak saya, jikalau ingin pulang, kembalilah pulang. Silakan, saya mengizinkan untuk pulang. Lalu singkat cerita, Syekh dari Irak tersebut kembali ke Irak dan langsung menyampaikan pesan ibundanya kepada Imam Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i terkejut sekali dan senang sekali karena bisa kembali pulang menjumpai ibundanya. Akan tetapi masyarakat Irak, masyarakat yang ada di Irak, murid-muridnya Imam Syafi'i, tidak rela Imam Syafi'i pergi meninggalkannya, tidak rela, menahannya untuk kembali pulang, kembali pulang. Akhirnya bagaimana? Sempat terjadi penarikannya itu menolak karena masyarakatnya juga menolak ditinggalkan oleh Imam Syafi'i. Akan tetapi mau tidak mau Imam Syafi'i harus pulang karena disuruh sama ibundanya. Pada akhirnya masyarakat dan murid-muridnya merelakan Imam Syafi'i kembali ke Mekah. Sangat sedih masyarakat Irak, menangis dan memberikan bekal kepada Imam Syafi'i. Ada yang memberikan beberapa onta, harta, makanan, baju, dan yang lainnya, sehingga sampai yang diberikan ontanya itu dengan jumlah ratusan onta dan beberapa harta yang lain.
Dan kembalilah Imam Syafi'i ke Mekah. Di perjalanan Imam Syafi'i ditemani oleh murid-muridnya, beberapa ratusan onta, harta dan makanan dan yang lainnya. Di perjalanan ketika mendekati kota Mekah dan mendekati rumahnya, Imam Syafi'i menyuruh muridnya, "Wahai muridku, sila bergegaslah kamu ke rumah ibunda saya dan sampaikan kepada ibunda saya bahwasanya saya akan sebentar lagi akan sampai ke rumah." Lalu muridnya langsung bergegas cepat ke mendahulu lebih awal ke rumah ibundanya dan mengetuk pintunya. "Wahai ibunda, Imam Asy-Syafi'i guru saya akan kembali pulang dan sekarang lagi di perjalanan." Ibundanya bertanya kepada orang tersebut, "Apa yang dia bawa?" Lalu dijawab, dia membawa ratusan onta, harta dan beberapa yang lainnya. Ibundanya terkejut, sangat marah sekali kepada Imam Syafi'i, murka kepada Imam Syafi'i. "Tolong sampaikan kepada anak saya, jangan pulang ke rumah. Saya tutup pintu untuk Imam Syafi'i. Saya tidak mau melihat Imam Syafi'i. Silakan pulang. Yang saya maukan itu bukan harta, bukan tahta, akan tetapi yang saya maukan itu adalah ilmu yang Imam Syafi'i ketika belajarnya." Lalu muridnya kembali kepada Imam Syafi'i di rombongan, dan muridnya itu menyampaikan kepada Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i terkejut, sedih, dan benar-benar sedih sekali. Ketakutan Imam Syafi'i, takut ibundanya tidak ridho kepada anaknya itu Imam Syafi'i, sehingga Imam Syafi'i memutuskan ratusan onta itu dan beberapa harta yang lainnya untuk disedekahkan kepada fakir miskin yang ada di kota Mekah. Fakir miskin di kota Mekah diberikan semuanya, sehingga yang tersisa adalah ilmu dan kitab-kitabnya. Lalu muridnya itu kembali ke rumah ibundanya dan menyampaikan, "Wahai ibunda, sekarang yang ada di Imam Syafi'i adalah semua ratusan ontanya sudah diberikan kepada masyarakat kota Mekah, dan beberapa harta yang lainnya yang tersisa adalah ilmu dan bukunya." Dan lalu apa yang dikatakan oleh ibunda Imam Syafi'i? Ibunda Imam Syafi'i mengatakan kepada Imam Syafi'i, mengatakan kepada muridnya, "Tolong sampaikan kepada anakku, silakan Imam Syafi'i atau anak saya bisa masuk ke rumah saya dan kembali pulang dan bertemu kepada saya." Itulah singkat cerita tentang kehidupan perjalanan Imam Syafi'i. Maka dari itu perjalanan kita untuk mencari ilmu, kita harus sabar, kita harus benar-benar membutuhkan masa juga, membutuhkan bekal juga, dan membutuhkan semangat juga, dan istiqomah juga, sebagaimana yang disebutkan di dalam Ta'lim wa Ta'lim. Dan itulah teman-teman santri semuanya yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, harusnya ini harus disampaikan di awal ceramah saya, tapi tidak apa-apa, saya disampaikan di akhir ini. Program ini adalah program tambahan karena beberapa perpanjangan waktu liburan, dan ada syaratnya yaitu apa? Syaratnya harus mengikuti kajian-kajian yang diberikan oleh Mahad, pemateri yang disimulkan, yang akan menyimpulkan, yang akan memberikan materinya. Dan tugasnya kepada para santri itu apa? Yaitu bisa menyimpulkan apa yang diutarakan pemateri tersebut. Disimpulkan lewat apa? Disimpulkan lewat buku tulisan. Lewat buku tulisan atau kertas, buku kecil, mungkin jangan besar-besar. Buku kecil, mungkin teman-teman santri mencari buku yang kecil di sini. Dan misalkan ini ada episode pertama itu dengan tema ilmu mengantarkan kita kepada cahaya kebahagiaan. Misalkan temanya demikian. Lalu di bawahnya, alinea baru di bawahnya itu kesimpulan apa yang diutarakan oleh pemateri. Itu saja teman-teman tugasnya, dan ini sangat penting. Tugas ini sangat penting sekali, dan mungkin syarat masuk ketika selesai liburan. Syaratnya harus membawa apa? Syaratnya harus membawa kesimpulan apa yang diutarakan oleh pemateri. Dan nanti ketika teman-teman sudah datang semuanya di sini, sudah menyerahkan kesimpulan intisari dari pemateri yang sudah diutarakan,
dan nanti akan reward award, yaitu ada hadiah, ada penghargaan dari kami, yaitu untuk 2 orang, 1 dari santri putra, 2 dan satunya lagi dari santriwati, dari santri putri. Apa nilainya? Yaitu nilainya santri yang terkreatif, santri yang paling aktif dalam kegiatan ini, dalam kegiatan menyimpulkan apa yang dibicarakan oleh pemateri dan disimpulkan. Berarti di sini kita bisa melihat apakah anak ini fokus atau tidak ketika mendengarkan ceramah atau nasihat dari pemateri, dan juga nanti juga tulisannya juga dirapihkan juga, sebisa mungkin dirapihkan. Mungkin ini karena mungkin ini untuk semua santri, ada yang dari anak kelas 1 SMP, 2 SMP, 3 SMP, 1 SMK, 2 SMK, dan 3 SMK, semuanya jadi satu. Jadi sebisa mungkin sebisa mungkin teman-teman santri semuanya, baik yang dari SMP atau dari SMK, itu bisa menyimpulkan apa yang diutarakan oleh pemateri. Ini adalah pertemuan pertama, dan insya Allah akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya yang akan disampaikan oleh beberapa pemateri-pemateri. Itu saja dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.